Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran fikih. Baik anakku sekalian, sebelum Pak Malik memulai pelajaran fikih, yaitu macam-macam khiyar, seperti biasa kita baca Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan buka halaman 88, macam-macam khiyar dalam jual beli ya. Khiyar dibagi menjadi 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh masing-masing khiyar, yaitu pertama, perhatikan ya, A. Khiyar majlis. Khiyar majlis adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di tempat yang berlangsung perjanjian ya. Contoh, Fatimah gadis remaja membeli baju di pasar tradisional. Untuk mendapatkan baju terbaik sesuai seleranya, Fatimah memilih beberapa model dan ukuran. Setelah cocok ukurannya, Fatimah menawar harga baju tersebut. Selama dalam tawaran itu, penjual tidak diperkenankan menjual baju yang ditawar Fatimah kepada orang lain, kecuali jika Fatimah membatalkannya. Sehubungan dengan khiyar majlis ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, rawahul Bukhari. Artinya, dua orang yang berjual beli boleh memilih atau akan meneruskan jual belinya atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak penjual atau si pembeli sewaktu berlangsungnya perjanjian jual beli tersebut. Misalnya, membeli baju karena tidak ada tempat untuk mencoba, maka pembeli minta syarat jika ternyata kebesaran atau kekecilan dapat ditukar. Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin, rawahu Ibnu Majah. Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian di halaman 89, yaitu khiyar aibi. Khiyar aibi adalah pembeli diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya cacat pada barang yang dibeli. Adanya cacat pada barang tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi nilai barang atau nilai harga barang itu. Seorang penjual harus jujur menerangkan keadaan barang yang sebenarnya kepada si pembeli. Apabila kondisi barang yang dijual itu baik, diberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut memang baik. Sebaliknya, apabila barang yang dijual terdapat cacat, disampaikan bahwa barang yang dijual ada cacatnya.
Cacat pada barang yang dijual harus ditunjukkan kepada si pembeli. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari penyesalan dari si pembeli. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut. Pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama indahu ma syaa Allah ayyuqima thumma wajada bihi aiban fa khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi, rawahu Abu Daud. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Kemudian budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Nah, kemudian juga terdapat kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Terus dia angkat perkara itu di hadapan Rasulullah SAW. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Abu Dawud. Lanjut di ketiganya, yaitu manfaat khiyar. Khiyar salah satu cara menghindari segala macam permasalahan jual beli yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli tidak diperbolehkan adanya saling memaksa antara kedua belah pihak. Kesempatan berkhiyar akan memberikan manfaat yang besar, antara lain yaitu menghindari penyesalan di kemudian hari. B. Menghindari perselisihan antara kedua pihak. C. Menimbulkan kepuasan antara kedua pihak. Dan D. Menghindari penipuan dari pihak penjual. Kemudian lanjut di halaman 91 ya. Kita lihat ringkasannya nih, rangkuman. Halaman 91, semua kita bahas, kita baca. 1. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara-cara tertentu. Maksudnya tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2. Uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah dalam jual beli. Alat pembayaran yang lainnya berupa cek, kartu kredit, atau kartu berharga lainnya. 3. Ijab adalah pernyataan pihak penjual atau penyerahan barang dari pihak penjual kepada pembeli. 4. Qabul adalah pernyataan persetujuan pihak pembeli atau penerimaan barang oleh pihak pembeli. 5. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang jual beli yang diperoleh dari hasil mencuri, menjamret, korupsi karena zatnya najis, dan barang-barang yang diharamkan. 6. Contoh jual beli yang dilarang sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam Islam. Pertama, barang yang digunakan untuk maksiat. Kedua, tanaman yang belum waktunya dipetik hasilnya. 3. Jual beli dengan suatu syarat tertentu, ada tambahan harga. 4. Membeli barang dengan maksud akan ditimbun. 5. Jual beli dengan cara menipu. 7. Kemudian yang ketujuh, syarat barang yang diperjualbelikan adalah, syaratnya adalah halal atau tidak haram. 2. Suci atau tidak najis. 3. Jelas sifatnya, bentuk dan keadaannya. Kemudian di halaman 92, 3. Milik penjual atau orang yang mendapat amanah untuk menjualnya. Dan terakhir, bermanfaat barang tersebut. Kemudian yang ke-8, syarat penjual dan pembeli adalah berakal sehat, dewasa, mumayyiz, dan dilakukan suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa. 9. Hukum asal jual beli adalah mubah atau halal
Akan tetapi ada beberapa barang yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti barang-barang yang jelas keharamannya, barang-barang yang menimbulkan kerusakan, minuman yang memabukkan, barang-barang yang akan merusak kesehatan, dan barang-barang yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi penjual ataupun si pembeli. Kemudian yang ke-10, khiyar adalah menentukan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Yang ke-11, khiyar ada 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Yang ke-12, manfaat khiyar adalah 1. Menghindari penyesalan di kemudian hari, 2. Menghindari perselisihan antara kedua pihak, penjual dan pembeli, 3. Menimbulkan kepuasan antara kedua pihak, dan keempat adalah menghindari penipuan dari pihak penjual. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu untuk khiyar, macam-macam khiyar. Nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu pinjam meminjam, pelajaran 5 pinjam meminjam. Dari Pak Malik, sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.